Halo, selamat pagi Pak Evi Haldi. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai disiplin kerja dan keluhan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Alessandro Leander dengan NIM 8080200001. Nah, jadi apa itu disiplin kerja? Disiplin kerja itu secara istilah merupakan sikap seseorang dalam memenuhi janji sehingga orang lain mempercayainya. Disiplin juga mencakup sikap konsisten dan komitmen. Nah, jadi, disiplin kerja adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku di perusahaan tersebut. Nah, proses pembentukan disiplin kerja itu ada dua. Yang pertama adalah disiplin diri dan disiplin kelompok. Disiplin diri merupakan upaya yang dilakukan oleh seseorang atas prakasa sendiri dalam melakukan tugas. Sedangkan disiplin kelompok adalah disiplin yang tercapai jika disiplin diri telah tumbuh dalam diri karyawan, dan artinya kelompok akan menghasilkan pekerjaan yang optimal jika masing-masing anggota kelompok dapat menemukan andil yang sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya. Nah, faktor yang mempengaruhi disiplin kerja yang pertama adalah gaji dan kompensasi. Yang kedua adalah ada aturan tertulis. Yang ketiga adalah ada sanksi nyata. Dan yang terakhir adalah peran atasan. Nah, mengapa disiplin kerja itu penting? Ada 3 alasan. Yang pertama adalah sebagai identitas jika Anda profesional. Yang kedua adalah pertahanan posisi atau jabatan. Dan yang terakhir adalah memudahkan dalam bekerja. Penyebab utama karyawan tidak disiplin biasa ada beberapa alasan. Yang pertama juga adalah upah atau gaji. Yang kedua adalah regulasi tertulis. Yang ketiga adalah tidak ada sanksi nyata. Dan yang terakhir adalah sikap bos terhadap karyawan tersebut. Nah, cara mengatasi agar karyawan tersebut cara mengatasi karyawan yang tidak disiplin. Yang pertama adalah lakukan pemantauan secara rutin. Yang kedua adalah telaah sifat batin atau temperamen. Yang ketiga adalah cari tahu persoalan pegawai. Yang keempat adalah komunikasi 2 arah. Yang kelima adalah berikan kepercayaan. Yang keenam, sinergi mindset karyawan dengan visi perusahaan. Yang ketujuh adalah berikan penghargaan atau hukuman. Yang terakhir adalah berikan teladan dari pemimpin bagi para staf-stafnya. Nah, cara membangun budaya disiplin kerja. Yang pertama adalah ciptakan ruangan kerja yang nyaman bagi karyawan tersebut. Nah, yang kedua, tidak banyak menuntut kepada karyawan. Yang ketiga, memberikan penghargaan kepada karyawan. Yang keempat, memberikan wadah pelatihan bagi karyawan. Yang kelima adalah liburan perusahaan bisa diadakan setahun sekali untuk meningkatkan hubungan antar sesama karyawan. Yang keenam adalah menyediakan fasilitas kantor dengan teknologi yang kekinian dan nyaman bagi karyawan. Yang ketujuh adalah menerapkan sanksi bagi karyawan yang bandel agar menciptakan efek jerat. Yang kedelapan adalah lakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja karyawan tersebut. Nah, cara meningkatkan sikap disiplin pada karyawan. Tanamkan pada diri sendiri untuk berkomitmen disiplin saat bekerja. Nah, yang kedua adalah buat prioritas pekerjaan. Yang ketiga, siapkan target harian agar fokus menyelesaikan. Yang keempat adalah tanamkan mindset bahwa tanggung jawab adalah harga diri yang harus dijaga. Nah, yang kelima adalah terapkan sikap disiplin pada kebiasaan kecil, mulai dari minuman, makanan, ibadah, dan hal lain-lain. Yang terakhir adalah berikan penghargaan pada diri sendiri yang telah bekerja keras, bisa berupa membeli makanan enak atau belanja barang-barang mahal. Nah, pendekatan tindakan disiplin ada 3. Aturan tungku panas. Yang kedua, tindakan disiplin progresif. Yang ketiga, tindakan disipliner tanpa hukuman. Sedangkan keluhan adalah bisa didefinisikan secara luas. Keluhan adalah ketidakpuasan seseorang karyawan atau perasaan diperlakukan tidak adil sebagai pribadi sehubungan dengan pekerjaannya. Nah, kondisi-kondisi yang menimbulkan keluhan. Yang pertama adalah pelanggaran hukum.
Yang kedua adalah pelanggaran atas tujuan dari pihak-pihak yang ditetapkan selama negosiasi kontrak. Yang ketiga adalah pelanggaran peraturan perusahaan. Yang keempat adalah perusahaan dalam kondisi kerja atau praktik perusahaan di masa lalu. Dan yang terakhir adalah pelanggaran standar-standar kesehatan atau keselamatan. Nah, prinsip untuk administrasi keluhan. Yang pertama adalah hal-hal yang dikeluhkan harus diperbaiki dengan segera. Yang kedua adalah prosedur-prosedur lain dan formulir-formulir yang digunakan untuk menyampaikan keluhan harus mudah digunakan dan dipahami dengan baik oleh para karyawan dan atasan mereka. Dan yang terakhir, harus ada jalur tuntutan yang langsung dan tepat dari pengendali supervisi lini. Nah, mungkin itu adalah penjelasan dari saya mengenai disiplin kerja dan keluhan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan ada hal-hal yang tidak mengenakan. Sekian dari saya, terima kasih.